Karena kita paham bahwa jumlah pemilih anggota DPD itu lebih banyak dari jumlah pemilih anggota DPR. Jadi sangat mewakili, sangat representatif. Karena itu usul tadi, yaitu usul DPD sebagai pionir untuk dilakukannya proses pemakzulan. Insya Allah saya Ketua Komite 1 yang memang bidang kami pemerintahan. Saya pasti akan menyampaikan nanti laporan kepada pimpinan tentang kedatangan bapak-bapak dan aspirasi yang dibawa. Dan apalagi sudah ada wakil ketua di sini. Jadi prinsipnya kami akan nanti bawa di pleno BAP sendiri, kemudian kami ke pimpinan selanjutnya supaya mudah-mudahan ini menjadi hal yang urgent untuk kami bahas nanti. Ya, jadi intinya sebetulnya kami berharap DPD bisa menjadi pionir sekaligus penyambung aspirasi rakyat di seluruh Indonesia. Karena kita paham bahwa jumlah pemilih anggota DPD itu lebih banyak dari jumlah pemilih anggota DPR. Jadi sangat mewakili, sangat representatif. Karena itu usul tadi, yaitu usul DPD sebagai pionir untuk dilakukannya proses pemakzulan Gibran sesuai dengan pasal 7A dan prosesnya yang mungkin nanti 7B yang kita sama-sama paham, dan delik untuk itu saya kira secara legal konstitusional itu lengkap. Kemudian dari sisi undang-undang tentang KKN itu tadi yang disebut Pak Rizal, atau juga dari sisi yang lebih awal yaitu persyaratan. Jadi sudah sangat lebih dari cukup lah kalau kita bicara delik untuk pemakzulan itu. Nah, mungkin sedikit tambahan bahwa saya kira Cina memang sangat berperan, tapi politik sandera yang dilakukan oleh Joko Widodo sehingga agenda ini bisa berjalan lancar itu adalah bagaimana partai-partai itu disandra kasus-kasusnya sehingga agenda itu bisa jalan. Nah, saat ini saya kira kita mengingatkan partai-partai itu, terutama Golkar ya, yang ketuanya itu cium tangan Gibran. Ini orang abnormal dicium tangan oleh siapa? Bahlil begitu. Ini sangat tidak normal nih juga. Justru karena itu salah satu yang kita tuntut adalah Golkar. Kemudian ada lagi PAN. Ya, ini partai-partai yang tersandra. Mungkin ada Demokrat, ada Nasdem, dan mungkin terakhir itu PKS. Yang tadinya itu sangat mengecam, tapi belakangan itu cium tangan. Ini ada sekjennya. Saya kira bermasalah ini PKS ini ya. Nah, tapi saya kira seperti Pak Musni sebutkan, ada kesempatan untuk bertobat. Ya, karena itu kita berharap partai-partai ini bertobat, dan nanti setelah mendapat usul dari DPD, mereka juga mengambil inisiatif sesuai dengan pasal 7B agar proses pemakzulan itu akhirnya bisa terlaksana dan kita tidak dipermalukan secara internasional punya presiden yang abnormal. Saya kira itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini sangat representatif, diwakili pembicara 10 orang. Seperti yang disampaikan tadi, tidak lebih dari 10, betul, pas 10. Ada pakar hukum ya yang sangat familiar, kita sering menjadi narasumber di sini. Jadi kalau DPD nanti salah bersikap, ya sumbangsinya dari pakar hukum ini juga. Oh, udah 3 tahun udah. Ada pakar kesehatan.
kita mulai undang lagi pakar kesehatan, pakar IT, sosial, kemudian etika, moral, banyak sekali saya kira tadi dari semuanya. Dan yang mendampingi saya satu tadi minta izin keluar dulu karena bagi tugas, masih ada lagi yang lain juga dia harus terima. Nanti saya akan menyusul. Ada di samping kanan saya ini dokter juga ini. Dokter dan Dokter Sopyan Hasdam, saya kira udah kenal dengan Dokter Tipa. Beliau tadinya mau jadi dokter kandungan tapi ibu melarang. Kemudian beralih ke penyakit kulit dan kelamin tapi dilarang juga. Akhirnya penyakit saraf, dokter saraf. Jadi neurolog juga ini, neurolog. Jadi sama Dokter Tipa neurolog. Ya, kemudian ini pakar hukum juga ini yang Pak Julianus Henok ya. Jadi mungkin nanti dia akan merespon beberapa, tapi pada intinya tentu ini kita akan terima semuanya dan kami akan bawa ke dalam rapat baik di pimpinan maupun di anggota-anggota nanti. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan bapak-bapak semua kita bisa tindak lanjuti. Tadi ada yang bertanya, Pak Sapril, tentang IKN itu presiden terpilih ketika menerima kami, dia menyampaikan ini sebuah legasi yang besar, tetapi saya realistis, kita tidak punya anggaran, jadi berat untuk melanjutkan. Dia bilang paling untuk setiap tahun kita bisa alokasikan 15 triliun dan itu pun dalam periode pertama dia hanya 3 tahun, tahun kedua, ketiga, keempat. Ya berarti harus dilanjutkan oleh yang selanjutnya lagi. Tapi bisa dibayangkan kalau cuma 45 triliun dalam 5 tahun berarti perlu waktu 50 sampai 60 tahun untuk menyelesaikan itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, apakah kemudian harus kita menambah utang lagi? Tetapi menambah utang itu salah satunya utang untuk gali lubang tutup lubang, karena saya punya pengalaman lama juga di Badan Anggaran, ya banyak juga memberikan dapat masukan-masukan dari Pak Antoni. Saya kira ini posisi kita ini agak berat kalau apalagi ada program-program dari presiden terpilih ini yang lebih strategis. Cuma dulu waktu saya diterima sebelum pelantikan dia memang titip pesan, bilanglah sama teman-teman itu, buat apa bergerak untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini sebentar lagi juga dijatuhkan, tidak dijatuhkan akan selesai. Dan betul kan selesai tanggal 20 Oktober kemarin. Nah, saya kira terhadap Wapres yang ada sekarang ini, sesuai dengan masukan dari bapak-bapak sekalian ini juga menjadi concern kami. Jadi meskipun tadinya ada kebanggaan, ada anak muda yang mewakili Indonesia di dalam ini. Jadi iya, Gen Z ini katanya green generation. Jadi kita perlu generasi yang hijau. Tapi mungkin ya kata Dokter Tipa tidak pas. Baik, mungkin Dokter Sopyan ada sedikit respon. Silakan. Saya kira cukup dari Pak Tamsil. Jadi terima kasih Pak Marwan yang selalu saya ikuti itu, yang salurannya keren jadas. Beliau di sebelah kanan. Dan Rizal, ya, kemudian Pak Rizal Padilla punya apa juga selalu saya ikuti ya. Alhamdulillah sore ini ketemu yang saya kenal baik memang waktu masih di BUMN beliau. Waktu saya masih wali kota Bontang, Pak, saya sering berhubungan Pak Said Didu. Ya, saya neurolog Dokter Tipa, jadi kuliahnya Dokter Tipa sore ini menambah pengetahuan saya. Ya, insya Allah saya Ketua Komite 1 yang memang bidang kami pemerintahan. Saya pasti akan menyampaikan nanti laporan kepada pimpinan tentang kedatangan bapak-bapak dan aspirasi yang dibawa. Dan apalagi sudah ada wakil ketua di sini. Saya kira itu aja dari saya, Pak. Iya, terima kasih dokter. Lanjut, Dokter Julianus Henok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Pak Ustadz Tamsil sebagai pimpinan kami, Ketua DPD RI, Bapak, Ibu, dan semua yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Kami terima kasih
atas kehadiran tokoh-tokoh kritis bangsa ini ya. Kami senang atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi tugas kerja kami ke depan, karena kami dari daerah untuk Indonesia, itu moto kami. Sehingga saya sebagai pimpinan di Badan Akuntabilitas Publik BAP, kami menerima laporan-laporan seperti ini selain masalah kerugian negara, juga masalah hal-hal seperti ini, malah administrasi ya. Jadi ini menjadi catatan dan masukan kami yang sangat baik, Pak Marwan, Pak Profesor Repli Harun, ya, Antoni, dan yang paling sering saya lihat ini Pak Profesor Roy Suryo. Belum ya Pak ya, Pak Dr. Roy Suryo ya. Ya, ini tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Saya hari ini langsung bisa melihat ini orang-orang kritis terhadap bangsa ini. Kita perlu orang-orang yang kritis supaya yang nggak benar di bangsa ini kita perbaiki bersama-sama. Jadi prinsipnya kami akan nanti bawa di pleno BAP sendiri, kemudian kami ke pimpinan selanjutnya supaya mudah-mudahan ini menjadi hal yang urgent untuk kami bahas nanti. Sekali lagi atas kesempatan dan penjelasan yang luar biasa ini dari tokoh-tokoh yang berkompeten, kami rasa sangat penting buat kami apabila kami membutuhkan data-datanya nanti, baik bentuk laporan dan sebagainya. Ya dari hukum ada ya, dari BAP ada ininya ya, bentuk laporannya ya, ada BAP. Pimpinan BAP, pimpinan sekjenan, ya. Ya nanti beliau Pak Helmi, berdiri Pak Helmi. Terima kasih Pak. Dari kesekjenan kami, beliaulah yang akan memberikan pelaporan-pelaporan sehingga kami akan bisa menindaklanjuti. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian pertemuan kita dalam kesempatan ini. Nah, waktu juga udah maghrib. Tapi masukan-masukan dari bapak-bapak sekalian ini sekali lagi kami tentu akan bahas di dalam forum yang lebih representatif di internal DPD, dan saya tahu bahwa Bapak Ibu ini adalah narasumber yang selama ini sering kami hadirkan di dalam kegiatan-kegiatan FGD, Executive Brief ya, dan saya kira dalam kesempatan yang akan datang kita akan terus mendapatkan masukan-masukan dari Ibu dan Bapak sekalian. Apa yang kita bicarakan pada hari ini tentu kita berharap bahwa ini adalah untuk kebaikan kita bersama untuk bangsa ini ke depan. Karena itu terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian, Prof. Musni, terima kasih Pak Roy Suryo, terima kasih Dr. Tipa, Pak Repli Harun, keren cadas, Pak Marwan Batubara, Pak Senarko, Pak Saididi, Pak Antoni, ya Pak Rizal Padilla, Pak Salim, ya Pak Sapril, dan semuanya. Ya, kami aturkan terima kasih semua. Ya, insya Allah dalam kesempatan lain kalau ada kesulitan untuk datang ke sini, saya diundang, saya yang datang ke tempat Bapak, Ibu sekalian. Ya, izin pimpinan. Siap. Izin pimpinan. Maaf, Iya. ada satu souvenir yang ingin kami persembahkan. Oh, iya. Tapi untuk lebih menyemangati, biasanya kita ada pertemuan tuh ada nyanyinya. Oh gitu. Ya, nyanyinya begini. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fufu fafa, maksudkan saja. Pak Marwan izin untuk menyampaikan. Iya. Ketua. Pak Marwan. Setelah ini kita bisa foto bersama ya. 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 Rasa cemas, Hidup berat, dunia gelap, fufu
Fafa maksudkan aja. lagi. Satu, dua, tiga. Rasa cemas hidup berat, dunia gelap. Fufu Fafa maksudkan saja. Ini proses pemakzulan Joko Widodo. Gibran, bukan Joko Widodo. Joko Widodo sudah, saya kira akan terus kita tuntut untuk ditangkap dan diadili. Tapi anaknya ini tidak qualified sebagai wapres. Karena itu kita berharap setelah DPD nanti juga kita akan menyampaikan aspirasi ini baik ke DPR maupun ke MPR. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak, masih topik yang sama. Ya, aspirasi kita betul memang untuk mengimpeachment Gibran. Artinya sebagai wakil presiden yang tidak memenuhi syarat dan melakukan perbuatan tercela, berarti sudah memenuhi unsur dari Undang-Undang Dasar 1945, 1A dan mekanismenya 7B yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi. Sebenarnya Gibran ini juga sudah menjadi celah internasional. Kenapa ini menjadi sangat penting sekali kita punya concern untuk mendorong itu kan MPR, DPR, di dalamnya ada DPD melakukan upaya impeachment itu karena celahnya sudah sampai ke tingkat internasional. High Commission of Human Rights itu ketika mendata negara-negara pelanggar HAM itu termasuk Indonesia, dan ternyata pelanggaran HAM-nya Indonesia itu berkaitan dengan cawe-cawenya Jokowi dan Gibran. Jadi Gibran ini adalah poin penting pelanggaran HAM itu kan yang ditetapkan oleh organ PBB, High Commission of Human Rights. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia yang merasa malu punya presiden dan wakil presiden khususnya seperti ini untuk mensupport dan mendorong itu kan DPD untuk memulai menggulirkan proses impeachment atas Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden yang tidak memenuhi syarat dan melakukan perbuatan tercela melalui kasus Fufu Fafa. Saya kira itu adalah skandal besar seorang wakil presiden yang menjadi sebab juga atas pemakzulan. Saya kira ini yang saya sampaikan. Baik, Pak Narko dan Pak Doni, saya kira memang kita baru tahu ada perlunya dibuka secara formal tentang Fafa itu, dan tadi disampaikan secara lengkap baik oleh Refli, Bang Roy, dan Dr. Tifa. Nah, di situ lantas kita rasa menjadi apakah pantas kita akan tetap menerima untuk itu, dan ini tantangan bagi wakil rakyat, terutama tadi kita di DPD. Semoga ke depan akan terima MPR karena kaitannya kan kita tetap harus minta rakyat untuk dia dibatalkan. Kalau tidak ada kehendak dari manapun maka rakyat harus tetap melakukan keputusan itu. Kami silakan Pak, kenapa untuk Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami baru saja beraudiensi dengan DPD RI. Kami adalah masyarakat yang peduli dengan kehidupan negara, dengan kelanjutan negara ini. Jadi tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh teman-teman saya yang menyangkut Gibran. Kita sudah tahu Gibran ini anaknya Jokowi. Jokowi itu 2 periode itu 10 tahun sudah mengacak-acak negara kita. Sekarang anaknya menjadi wakil presiden juga melalui pelanggaran aturan hukum yang sangat menyolok mata. Apakah kita biarkan saja ini? Mau sampai kapan negeri kita tertib? Mau sampai kapan negeri kita hidup bernegara dengan kacau balau?
kita rakyat ini menghendaki negara kita ini berjalan sesuai dengan tatanan kehidupan negara demokrasi. Kita tahu tadi sudah disampaikan bahwa Gibran ini tidak memenuhi persyaratan secara pribadi dirinya, pendidikannya, sikapnya, dan lain-lain. Dan menangnya pun kita masih meragukan. Atau kalau saya terus terang tidak mengakui dia menang. Tapi menang dengan cara curang. Nah kalau ini diteruskan, mau kemana bangsa kita ini? Apa menjadi bangsa barbar terus sampai kiamat? Jadi di samping kita ini tidak ingin dipimpin orang yang oleh orang yang punya kelainan jiwa, yang dikhawatirkan kalau presiden berhalangan dia menggantikan bisa hancur negara kita. Itu salah satu di antara tuntutan tuntutan kita. Kita tidak mau kalau sempat dia memimpin negara, padahal kita tahu kualitas dirinya, kualitas moralnya, adab kelakuannya yang hancur lebur di memimpin negara. Kita tidak mau generasi berikutnya hancur dipimpin oleh orang yang tidak jelas ini, yang sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Tipa. Yang kedua juga memberi pelajaran kepada kita. Kita jangan sampai membiarkan manusia-manusia rakus, licik, curang memimpin negara ini. Ke belakang kita akan ditanya oleh anak cucu kita, kok bisa ya orang kayak gitu jadi presiden? Jadi kita memang takut negara kita dipimpin oleh orang yang punya kelainan jiwa. Yang kedua juga kita tidak mau negara ini langsung dipimpin oleh orang yang gak karu-karuan. Dan juga kita malu kepada seluruh rakyat yang mungkin yang nggak bisa berbuat apa-apa. Kok bisa orang kayak Gibran ini jadi wakil presiden? Belum tadi yang disampaikan oleh Pak Rizal Padilla, dunia internasional pun tahu wakil presiden Republik ini itu manusia aneh bin ajaib. Malu. Dan menurut saya juga itu menghina kita yang menuntut ilmu dengan susah payah, yang berupaya untuk mengabdi dengan moral etika yang baik. Tahu-tahu yang ngatur kita orang-orang yang tak bermoral, orang yang nggak berilmu, orang yang punya kelainan jiwa. Mau apa kita? Jadi itu juga menghina, menurut saya itu penghinaan buat kita rakyat Indonesia kalau membiarkan dia memimpin kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Doni. Baik, ya, terima kasih. Jadi sebaiknya bangsa ini perlu memikirkan ke depan karena kasus Ufufafa ini akan membebani selama 5 tahun pemerintahan Prabowo. Dan mungkin terus. Dan itu akan terjadi terus pertanyaan-pertanyaan di antara masyarakat Indonesia dan masyarakat di luar negeri, terutama di diaspora itu membicarakan, dan itu juga menjadi perbincangan yang sangat memalukan. Jadi kami harap singkat saja bahwa segera orang-orang yang terkait DPD dilakukan DPD untuk memeriksa apakah benar atau tidak. Periksa dulu, karena itu menjadi beban yang harus diselesaikan pemerintahan ke depan. Tanpa beban itu saja pemerintahan ke depan sangat berat, apalagi harus diikuti dengan persoalan-persoalan yang seperti ini. Beban ini harus kita pangkas di depan agar bangsa ini bisa jalan, bisa melewati dengan hal-hal yang kita lupakan hal-hal seperti itu. Jadi pesan kami segera selesaikan, segera periksa agar tidak menjadi beban 5 tahun ke depan. Terima kasih. Baik, baik, closing statement Pak Marwan berkaitan dengan itu bahwa rakyat ini ada rasa harap-harap dengan mendengar pidatonya Prabowo untuk Indonesia ke depan. Tetapi ada kekhawatiran juga. Beliau nampak disandra begitu kencang sehingga mengkhawatirkan bahwa beliau bisa dikudeta dengan 16 menteri yang dipimpin, yang dipaksakan itu. Kalau dia mengkudeta atau menjadi oposisi di dalam kabinet itu kan gawat. Nah, bagaimana
kalau kita husnudon lah terhadap sama-sama yang nampaknya luar biasa disambut rakyat untuk melakukan pengokohan cita-citanya itu, apa bisa dilakukan atau kita kira-kira memberikan berat kalau untuk melakukan perlawanan itu, atau bisa bagaimana menurut Pak Lurah? Ya, terima kasih Om Lim. Saya kira bahwa harapan ke Pak Prabowo itu memang sangat besar agar berbagai kejahatan yang sudah terjadi oleh rezim oligarki nepotis yang dipimpin Joko Widodo itu berakhir. Jadi harapan ini sekaligus juga adalah bentuk dukungan kepada Pak Prabowo untuk berani bersikap secara tegas terhadap berbagai pelanggaran hukum yang selama ini terjadi, termasuk pelanggaran konstitusi, undang-undang, dan juga pelanggaran prinsip-prinsip moral Pancasila yang sudah dilakukan oleh Gibran. Artinya bahwa kalau memang harus berhadapan dengan Gibran atau Jokowi demi untuk rakyat dan penegakan hukum, saya kira Pak Prabowo itu tidak perlu ragu dan rakyat pasti akan berada di belakangnya. Kemudian yang kedua, saya kira sangat penting kita untuk mengingatkan partai-partai yang selama ini mendukung Gibran. Ya, tadi sudah saya sebutkan tentang bagaimana misalnya sikap Golkar, sikap dari PAN dan sebagainya, sehingga supaya ini bisa diakhiri dan mereka melakukan pertobatan. Tadi saya ada sedikit kesalahan, misalnya menyebutkan PKS itu ada yang tentang, saya kira bukan itu, bukan PKS, tapi itu Golkar. Tapi intinya bahwa kita berharap partai-partai yang selama ini mendukung Gibran karena terpaksa mendukung akibat disandra oleh Joko Widodo, mungkin waktu itu karena masih presiden kita bisa memaklumi, tapi kalau sekarang mestinya partai-partai yang sudah membuat noda hitam bangsa Indonesia dengan mengangkat Gibran menjadi Wapres Indonesia, itu sudah waktunya untuk melakukan koreksi. Dan karena itu partai-partai ini kita harapkan juga menjadi partai-partai terdepan untuk memulai proses pemakzulan Gibran tadi. Jadi artinya bahwa oke, Anda dulu salah, tapi sekarang tolong itu dikoreksi, lakukan pertobatan, dan buktikan itu dengan bagaimana Anda partai-partai ini yang disandra oleh Jokowi, partai-partai tersandra ini bertobat dan berada di depan untuk memulai proses pemakzulan Gibran sebagai Wapres Indonesia. Itu saya, Pak. Bagaimana kira-kira bentuk dukungan kepada Prabowo dalam rangka supaya dia tidak disandra dan dalam rangka mewujudkan pidatonya itu? Ya, saya kira Prabowo harus ingat ada pasal 3 ketetapan MPR nomor 6 2001 itu. Di situ jelas diperintahkan kepada Presiden, lembaga tinggi negara dan masyarakat untuk menjalankan ketetapan MPR 6 2001. Berarti perbuatan tercela yang dilakukan oleh Gibran itu menjadi beban dan kewajiban Prabowo untuk melepaskannya gitu. Jadi yang kita tuntut bagi Prabowo ini adalah sebenarnya nggak usah terlalu jauh, serahkan saja ke proses hukum, angkat tangan gitu kan. Saya adalah orang yang berjiwa hukum, menegakkan hukum. Itu kalau Gibran bersalah secara hukum, silahkan diproses. Itu aja kok yang kita butuhkan dari Prabowo. Saya kira dengan begitu besok lusa Gibran jatuh. Gitu. Dan karena dia sudah jelas melanggar konstitusi, melanggar demokrasi, melanggar hak asasi, melanggar moral, melanggar agama, pokoknya melanggar banyak hal Gibran itu. Baik, terima kasih. Baik,
saudara sekalian, tadi sekilas ya nampak jelas sekali dari sisi dukungan rakyat, dukungan tokoh kepada Prabowo, karena dari pidato-pidatonya ada sinyal-sinyal yang merasa memperbaiki negeri ini, termasuk membawa para menteri, para tokoh-tokoh lain dalam satu training misalnya di Magelang dan sebagainya. Kita tetap menganggap husnuzon dan semoga paling tidak yang disampaikan Mas Rizal, jangan sampai tuntutan-tuntutan secara hukum dihalang-halangi, dan ini akan membantu Bapak Presiden dengan dukungan rakyat bahwa jangan ragu untuk tekad melakukan itu. Mungkin ini yang bisa kita simpulkan dari apa yang sudah kita lakukan pertemuan dengan DPD tadi. Semoga insya Allah langkah-langkah rakyat tetap terwujud walaupun sudah terlanjur ada pelantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.